Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di pagi hari yang luar biasa ini? Enaknya kita ngomongin apa ya? Bagaimana kalau kita ngomongin tentang penyandang nama Namadi? Waduh, selama ini penyandang nama Namadi selalu dikaitkan dengan terciptanya peristiwa-peristiwa besar. Keberadaan mereka mampu mengubah jalannya sebuah cerita. Waduh, bahkan mereka adalah inti dari cerita tersebut. Apakah Di adalah tokoh utama di dalam cerita ini, cerita One Piece? Atau sebenarnya Di hanyalah sebuah kepingan-kepingan, bagian dari kepingan-kepingan kecil menuju konflik yang lebih besar? Jangan skip video ini. Jadi, siapa itu Di? Sebuah pertemuan mengejutkan di chapter 1085. Imusama berbicara dengan Raja Kobra. Dia adalah nama musuh kami dulu. Tetapi pada saat ini, para pemilik nama itu semakin sering terdengar dan tidak berarti. Mereka yang memiliki nama itu bahkan tidak mengetahui arti sesungguhnya dari nama tersebut. Baik, kita bahas satu-satu pernyataan dari Imusama. Nama musuh kami dulu ini memiliki sebuah asumsi pada periode abad kekosongan antara 800 sampai 900 tahun. Aliansi Joy Boy melawan aliansi sementara 20 kerajaan bersatu. Dapat diasumsikan sebagai aliansi Joy Boy yang membantunya melawan 20 kerajaan bersatu, atau sekarang kita mengenalnya dengan sebutan organisasi pemerintah dunia. Kemudian kata-kata Imusama, tetapi pada saat ini para pemilik nama itu semakin sering terdengar. Pernyataan Imusama dapat diasumsikan beberapa penyandang Namadi telah muncul satu persatu. Kita bisa mengkategorikannya dari wilayah dan garis keturunan. Dan ini melihat semua situasi ini, mereka tidak datang dari wilayah yang sama. Ada beberapa wilayah yang berbeda dan tidak semua berasal dari garis keturunan yang sama. Dapat diasumsikan kedatangan para pendahulu mereka muncul karena sebuah panggilan atau sebuah ikatan. Akhirnya menjadi sebuah keluarga besar. Nama keluarga itu adalah Di. Chapter 1114. Dr. Vegapunk mengatakan, Joy Boy adalah orang pertama yang pergi ke laut. Dia adalah bajak laut pertama. Dari asumsi Dr. Vegapunk bisa disimpulkan dia adalah orang-orang yang mengikuti Joy Boy menjadi anggota bajak lautnya atau aliansi yang membantunya di saat Joy Boy membutuhkan mereka. Kembali kepada pernyataan Imusama, dan tidak berarti mereka yang memiliki nama itu bahkan tidak mengetahui arti sesungguhnya dari nama tersebut. Pernyataan ini menjelaskan pada saat ini penyandang Namadi tidak bersatu dan tidak terlalu memperdulikan nama itu. Bahkan mereka saling bertarung. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah satu keluarga. Tetapi mengapa penyandang Namadi mengalami situasi seperti ini? Pernyataan dari Imusama ada di kesimpulan dari Dr. Vegapunk di chapter 1115 dan di chapter 1116. Seperti yang kita ketahui,
Tetapi ada sebuah konflik yang menyebabkan terciptanya ideologi berbeda antara Joy Boy melawan aliansi sementara 20 kerajaan bersatu. Masalahnya Dr. Vegapunk tidak bisa memastikan mana pihak yang benar atau pihak yang salah. Bisa jadi dua-duanya sama-sama salah. Tetapi peradaban yang maju tersebut telah menciptakan salah satu teknologi yang melewati kecerdasan manusia pada masa itu. Namanya adalah senjata kuno. Ketika senjata tersebut lahir, masing-masing pihak memiliki asumsi yang berbeda. Konflik semakin besar ketika Joy Boy menciptakan keputusan secara sepihak. Senjata kuno harus diwariskan pada generasi selanjutnya. Sementara di pihak berseberangan yang kita kenal sebagai pemerintah dunia atau aliansi 20 kerajaan bersatu, mereka memerlukan otoritas-otoritas tertentu atau perizinan sebelum senjata tersebut digunakan. Sebuah teori kemungkinan aliansi Joy Boy termasuk keluarga Di telah terpecah belah karena perbedaan asumsi kedua belah pihak. Masalahnya, senjata kuno bisa menyebabkan kehancuran jika berada di pihak yang salah, dan konflik tersebut menciptakan perang besar. Masing-masing pihak sama-sama menggunakan senjata kuno tersebut. Akhir perang selalu menyebabkan kematian massal, baik di pihak pemenang ataupun pihak yang kalah, dan dunia kuno tertelan ke dalam lautan. Kita semua sekarang hidup di atas sisa-sisa bagian-bagian kontinental dari daratan luas yang dulu pernah ada kemudian tertidur. Abad kegelapan berakhir dengan kekalahan Joy Boy dan aliansinya, sehingga membubarkan ikatan perjanjian mereka, dan generasi saat ini tidak mengetahui apapun yang terjadi pada masa itu, termasuk keluarga Di. Setelah aliansi sementara 20 kerajaan bersatu menang, mereka memastikan tidak ada siapapun yang mengingat peristiwa pada masa itu. Mereka mencoba untuk menulis ulang sejarah dengan menghapus siapapun yang mengetahui kebenarannya, termasuk penghapusan ras dan keturunan yang berhubungan dengan kebenaran tersebut. Tetapi aliansi sementara 20 kerajaan bersatu atau pemerintah dunia tidak mengetahui dan memahami ada sebuah kemampuan bernama Voice All New Things, kemampuan untuk memahami berbagai jenis suara. Para pemilik kemampuan ini dapat memahami hati dan pikiran benda mati, termasuk hewan yang tidak berbicara dalam bahasa manusia. Kemampuan ini terhubung dengan lokasi dan keberadaan senjata kuno tersebut. Dr. Vegapunk meyakini para penyandang Namadi dan keturunannya memiliki kemampuan tersebut, sehingga perang besar di masa lalu masih berlanjut dan belum selesai. Karena para pemilik kemampuan ini memiliki peran yang sangat besar menyelesaikan konflik yang tidak selesai di masa lalu antara Joy Boy dengan pemerintah dunia. Jadi bagaimana pendapat dan asumsi kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Silakan kalian komen. Mungkin kalian punya teori-teori dan asumsi yang lebih baik lagi. Baik sobat anime, sobat manga, di sini Bang Ilham Channel, saya pamit dulu dan kita akan kembali lagi di video baru aku selanjutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.